Coba dibayangin, kamu lagi jalan sendirian di malam yang sepi, terus tiba-tiba ada orang asing nyamperin. Nah, di Jepang, ada satu legenda urban yang mengubah skenario biasa itu jadi mimpi buruk yang paling mengerikan. Ini dia kisah Kuchisake Onna. Oke, posisikan diri kamu. Kamu lagi jalan sendirian di malam hari. Tiba-tiba, sesosok wanita ngehadang jalan kamu. Mukanya ketutup masker, dan dia cuma ngajuin satu pertanyaan simpel. Apakah aku cantik? Jawaban kamu bakal jadi penentu antara hidup dan mati. Tapi, sebelum kamu sempat jawab, kamu pasti penasaran, siapa sih wanita misterius ini? Soalnya penampilannya tuh awalnya sama sekali nggak kelihatan berbahaya. Namanya aja udah cukup bikin bulu kuduk berdiri kan? Kuchisake Onna, yang artinya wanita bermulut sobek. Sebuah nama yang jadi petunjuk mengerikan tentang wujud aslinya. Nah ini nih yang bikin dia serem banget. Kamuflasenya itu sempurna. Di Jepang, ngelihat wanita pakai masker medis itu hal yang biasa banget. Jadi dia bisa nyampur di keramaian, deketin kita tanpa ada yang curiga. Dia cuma ngamatin, nunggu mangsa yang pas. Terutama mereka yang jalan sendirian di gelapnya malam. Dan sekarang kita masuk ke inti dari horornya. Sebuah pertanyaan jebakan yang mustahil banget buat dijawab dengan benar. Dengan masker yang masih nutupin separuh wajahnya, dia bakal nanya, apakah aku cantik? Hati-hati loh, jawaban kamu itu nentuin nasib kamu selanjutnya. Kalau kamu jawab iya, mungkin mikir itu jawaban yang aman. Kamu salah besar. Pelan-pelan, dia bakal nurunin maskernya. Dan dibaliknya, kelihatan luka yang mengerikan, senyuman brutal yang diukir dari telinga ke telinga. Dan pas kamu lagi terpaku ngelihat pemandangan mengerikan itu, dia bakal nanya lagi. Tapi kali ini dengan suara yang beda. Sekarang, apa aku masih cantik? Inilah jebakan sempurnanya. Kamu bisa lihat sendiri, nggak ada jalan keluar. Kalau kamu teriak tidak, dia bakal bunuh kamu saat itu juga. Tapi kalau kamu gemeteran dan jawab ya, dia bakal keluarin gunting besarnya dan bikin kamu cantik kayak dia. Mati atau disiksa? Kamu pilih yang mana? Tapi kok bisa sih ada monster kayak gini? Dendam yang begitu dalam pasti lahir dari sebuah tragedi. Yuk kita mundur sedikit ke era samurai yang kejam. Ceritanya berawal di zaman Edo. Dia ini dulunya istri seorang samurai. Terkenal banget karena kecantikannya, tapi sayangnya dia nggak setia. Waktu suaminya yang cemburuan itu tahu soal perselingkuhannya, marahnya meledak. Dia ambil pedangnya, sobek mulut istrinya dari telinga ke telinga, terus dia ngejek dengan pertanyaan kejam. Sekarang, siapa yang bakal bilang kamu cantik? Nah, pertanyaan itulah yang sekarang dia ulang-ulang sebagai arwah penasaran. Cerita ini emang dari zaman dulu, tapi terornya nggak berhenti di situ aja. Coba kita lompat ke era yang lebih modern, waktu mitos ini berubah jadi histeria massal. Tahun 1970-an, di dekade inilah entah kenapa legenda Kuchisake Onna tiba-tiba bangkit lagi. Laporan-laporan penampakan mulai nyebar kayak api, dan akhirnya memicu gelombang kepanikan di seluruh Jepang. Ini bukan lagi sekedar dongeng pengantar tidur. Coba bayangin, jadi anak sekolah waktu itu. Sekolah-sekolah sampai nyaranin muridnya buat pulang bareng-bareng. Polisi nambahin patroli. Setiap wanita bermasker yang kamu lihat di jalan, bisa jadi itu dia. Rasa takutnya itu nyata. Jadi bukti gimana sebuah cerita bisa mencengkeram satu negara. Tapi, di tengah semua teror ini, muncullah secercah harapan. Katanya sih, ada beberapa cara cerdas yang bisa dipakai buat lolos dari amarahnya. Ternyata, ada cara buat ngerusak permainannya. Kuncinya adalah, jangan main sesuai aturan dia. Kasih jawaban yang nggak terduga, kayak biasa aja, biar dia bingung. Atau coba alihkan perhatiannya, katanya dia suka permen keras. Trik terakhir, balikin pertanyaannya. Tanya ke dia, apakah kamu yang cantik? Nah, jeda waktu pas dia bingung itu, mungkin satu-satunya kesempatan kamu buat lari. Tapi ingat ya, ini semua cuma rumor dari mulut ke mulut. Beneran berhasil atau enggak ada yang tahu pasti. Dan justru ketidakpastian itulah yang bikin pertemuan sama dia tetap jadi mimpi buruk. Jadi, kenapa sih kita masih terus-terusan menceritakan kisah ini? Jawabannya, mungkin karena Kuchisake Onna itu lebih dari sekedar hantu. Dia itu kayak cerminan dari ketakutan kita yang paling dalam. Legenda ini terus bertahan karena dia nyentuh ketakutan kita yang paling dasar. Ketakutan soal standar kecantikan yang kadang nggak masuk akal. Ketakutan dikhianati sama orang yang kita sayang. Dan yang paling utama, ketakutan kalau rasa sakit dan dendam bisa mengubah siapapun jadi monster. Dan mungkin ini intinya,
Horor yang sebenarnya dari Kuchisake Onna itu bukan di penampilan yang serem, tapi di tragedi kemanusiaan yang menciptakan dia. Jadi, sekarang giliran kamu. Setelah dengerin semua ini, kalau malam ini kamu ketemu dia di jalanan sepi, dan dia nanya pertanyaan itu, kamu mau jawab apa?